Halo semuanya, selamat datang di Andrea Tech Channel. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik. Apa itu? Check it out. Yang pertama, sebenarnya kita melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Mata adalah organ penglihatan, bukan organ pendengaran. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Pada organisme yang lebih tinggi, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya, mengatur intensitasnya melalui diafragma dan memfokuskan melalui penyesuaian lensa untuk membentuk sebuah gambar, dan mengkonversi gambar tersebut menjadi satu himpunan sinyal listrik dan mentransmisikan sinyal-sinyal ke otak melalui jalur saraf kompleks yang menghubungkan mata melalui saraf optik menuju korteks visual dan area lain dari otak. Dan ternyata kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Ketika membaca, mata melihat sebuah kelompok kata. Mata melakukan persepsi terhadap kata-kata tersebut, kemudian mengirim sinyal ke otak tentang teks yang dia lihat. Kita sebenarnya melihat objek sebagai sebuah gambar. Apa yang kita lihat termasuk teks yang kita baca sekalipun akan dilihat sebagai sebuah gambar oleh otak kita. Ketika membaca kata-kata yang pernah kita kenali sebelumnya, maka proses persepsi dan pengenalan kata akan berlangsung lebih cepat. Ini karena otak kita sudah menyimpan pola gambar untuk kata-kata tersebut. Inilah alasan mengapa Anda bisa membaca teks yang hurufnya sudah dibolak-balik. Dan itulah mengapa orang yang rajin membaca akan relatif membaca lebih cepat daripada orang yang jarang membaca. Ini terjadi karena orang yang rajin membaca sudah menyimpan banyak kata-kata sebelumnya. Kata tersebut sudah tersimpan di otak dan ketika dilihat dalam tulisan dapat dipersepsi dengan lebih cepat. Dalam belajar membaca cepat, kita melatih bagaimana mata bisa secepat mungkin memberi informasi ke otak berupa kumpulan kata, kumpulan teks, dan kumpulan kalimat. Dengan itulah otak mendapat makanan untuk bekerja dan memproses makna dan pemahaman terhadap informasi yang diberikan. Dalam membaca cepat, kita akan melatih mata kita untuk bekerja dengan lebih cepat, dan juga otak kita supaya bisa terbiasa memproses informasi dalam volume yang lebih tinggi yang akan diberikan oleh mata. Yang kedua, bayi lahir dengan 300 tulang, ketika dewasa menjadi 206. Setiap bayi normal yang lahir di dunia akan diberikan sekitar 300-an tulang di dalam tubuhnya. Namun saat mereka dewasa, tulang tersebut akan menyusut menjadi 206 tulang saja. Menurut Ben Bulletin, saat lahir, bayi memang memiliki sekitar 300 tulang dan elemen tulang rawan. Tulang-tulang tersebut pada akhirnya akan melebur bersama atau bergabung. Salah satu contohnya adalah 5 tulang yang berbeda berada di tengkorak. 5 tulang tersebut melindungi otak dan seiring berjalannya waktu akan menyatu menjadi tengkorak secara utuh. Ini sebabnya mengapa tulang tengkorak bayi lebih lembut saat baru lahir. itu disebabkan karena tulang tengkorak pada bayi belum sepenuhnya menyatu, yang menyebabkan tengkorak bayi terasa lebih lembut. Mengapa harus terpisah jika akhirnya akan menyatu? Berdasarkan sumber yang sama, dikatakan bahwa terpisahnya tulang tersebut berfungsi sebagai elastisitas dan kelenturan yang diperlukan bayi untuk melewati jalan lahirnya. Jika saja tengkorak bayi sudah terbentuk menjadi satu dalam kandungan, maka proses saat melahirkan pun akan menjadi lebih sulit, dan tentunya akan lebih beresiko kepada bayi maupun ibunya. Proses perubahan tulang rawan pada pembentukan tulang disebut osifikasi. Osifikasi terjadi ketika pembuluh kapiler membawa darah ke sel-sel pembentuk tulang yang disebut osteoblas. Kemudian mulai memproduksi tulang kompak, meliputi tulang rawan dan akhirnya menggantinya. Dimulai sebelum kelahiran dan akan berhenti ketika sudah berusia sekitar 20 tahunan. Itulah sebabnya mengapa orang sudah tidak bisa lagi tumbuh besar setiap tahun. Itulah beberapa fakta unik mengenai mata dan bayi
versi Underrated Channel. Ikuti terus perkembangan channel ini dengan subscribe kalau kalian suka dan tinggalkan komentar jika ada masukan atau saran pada channel ini. See you next day. Bye.